Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Alibaba membuka pintu setelah mendengar ketukan pelan. Di depan rumah berdiri seorang lelaki berjubah pedagang minyak. Ia tersenyum ramah tapi palsu. "Tuan, saya hanya musafir. Bolehkah saya menitipkan gentong-gentong minyak ini di halaman Anda untuk semalam?" Alibaba yang baik hati langsung mengangguk. Tanpa curiga sedikit pun, ia mempersilakan pedagang itu masuk dan menaruh gentong-gentong besar dekat rumahnya. Namun, Morgiana dari jauh memperhatikan dengan tatapan curiga. Ada 1, 5, 10, 20, hampir 40 gentong. Jumlahnya terlalu banyak untuk seorang pedagang. Dan pedagang itu sendiri tampak gugup. Langkahnya terlalu ringan, seolah menyembunyikan rencana. Morgiana menunggu hingga malam makin larut. Ketika semua orang mulai tertidur, ia berjalan pelan mendekati salah satu gentong. Ia menempelkan telinganya dan terdengar bisikan dari dalam. "Kapan kita keluar? Tunggu perintah kepala kita." Morgiana langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Setiap gentong berisi satu penyamun. Pedagang yang datang itu bukan pedagang. Ia adalah pemimpin penyamun. Tanpa membuang waktu, Morgiana berlari ke dapur. Ia menyalakan api, memanaskan minyak besar hingga mendidih. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup cepat tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Diam-diam, ia mendekati gentong-gentong itu. Satu persatu, ia menuangkan minyak panas ke dalamnya. Teriakan tertahan terdengar kecil. Lalu, sunyi. Ia melakukan itu hingga semua gentong tak lagi bergerak. Pemimpin penyamun hendak memberi aba-aba dan menunggu jauh di luar rumah, merasa ada yang aneh. Tidak satu pun anak buahnya memberi isyarat. Ia masuk mendekat untuk memeriksa. Namun ketika ia hampir membuka tutup gentong pertama, Morgiana muncul di belakangnya sambil membawa pedang pendek. "Malam sudah terlalu gelap untuk tipu daya," katanya tegas. Pemimpin penyamun terkejut tapi terlambat. Morgiana menebas langkahnya, membuat pria itu terjatuh tak berdaya dan tidak bisa lagi melawan. Pagi harinya, Alibaba keluar rumah dan melihat Morgiana berdiri penuh debu. Kelelahan, namun tetap tegar. Ia baru sadar bahwa semalam ia hampir kehilangan nyawa. Morgiana menunduk. "Aku hanya melakukan kewajibanku, Tuan." Namun Alibaba mendekatinya dan berkata, "Tidak, kau telah menyelamatkan keluarga kami dan seluruh desa." Ia memerdekakan Morgiana saat itu juga. Ia bukan lagi sekadar pelayan, ia adalah pahlawan rumah Alibaba. Dengan berakhirnya ancaman para penyamun, hidup Alibaba pun kembali damai. Namun legenda tentang keberanian Morgiana dan keserakahan Qasim tetap hidup hingga kini. Dari harta tersembunyi dan bahaya yang hampir merenggut nyawa, Alibaba belajar bahwa kekayaan hanyalah ujian dan kecerdikan bisa menyelamatkan banyak nyawa.